Peristiwa gerakan 30 September PKI masih terus menyimpan teka-teki sampai saat ini. Ada beberapa pendapat yang menyebut Presiden Soekarno terlibat dalam peristiwa tersebut. Berikut ini adalah beberapa sebab asal muasal munculnya alibi. Kenapa Soekarno dituduh terlibat dalam gerakan 30 September? Kenapa Bung Karno dijadikan tahanan rumah oleh Orde Baru? Video ini hanya untuk memperkaya wawasan saja, bukan untuk menyudutkan sang pahlawan proklamator. Satu, berdasarkan kesaksian Jenderal Abdul Haris Nasution dalam buku berjudul Peristiwa 1 Oktober 1965, kesaksian Jenderal Besar Dr. A.H. Nasution terbitan narasi, ditemukan fakta bahwa Panglima Angkatan Udara Umar Dhani telah memberikan laporan kepada Soekarno pada tanggal 28 dan 29 September 1965 bahwa ada gerakan dari unsur-unsur perwira muda Angkatan Darat untuk menindak Dewan Jenderal. Namun Soekarno tidak melakukan apa-apa. Pengetahuan Umar Dhani mengenai akan berlangsungnya gerakan 30 September ini diperkuat dengan wawancara Umar Dhani dengan tim penyusun buku putih TNI Angkatan Udara berjudul Menyingkap Kabut Halim 1965, bahwa Umar Dhani sesungguhnya telah menerima informasi dari Letnan Kolonel Heru Atmojo bahwa ada gerakan menculik Dewan Jenderal dan membawa mereka menemui Soekarno. 2. Setelah peristiwa gerakan 30 September, Soekarno terus-menerus menolak menindak orang-orang yang nyata-nyata terlibat dalam gerakan 30 September seperti Brigjen Suparjo, DN Aidit, Umar Dhani, dan lain-lain dengan alasan terbunuhnya 6 jenderal, Ade Irma Suryani yang masih kecil, dan korban lain adalah persoalan kecil seperti buih ombak di lautan luas. Sebaliknya, Soekarno justru bertahan di Halim yang menjadi markas PKI dan mengumpulkan pemimpin ABRI ke Halim. Bukan itu saja, tapi Soekarno ternyata memiliki informasi dengan jelas mengenai apa yang terjadi ketika para jenderal dibawa ke lubang buaya. 3. Pada faktanya, Soekarno sama sekali tidak sedih dengan peristiwa gerakan 30 September, dan hal ini semakin ditunjukkan ketika dia tidak menghadiri pemakaman korban gerakan 30 September dan tingkahnya dalam tayangan TVRI pada hari meninggalnya Adi Irma Suryani tanggal 6 Oktober 1965, di mana Soekarno malah bergurau dengan wartawan, merokok, dan bersikap tenang dan tertawa terbahak-bahak seolah tidak terjadi apa-apa di Indonesia. Dan ini melukai hati rakyat, dikutip dari surat Ratna Sari Dewi tanggal 6 Oktober 1965. 4. Dari hasil pemeriksaan tim pemeriksa pusat ditemukan kesaksian ajudan Soekarno bernama Brigjen Sugandi mengenai pembicaraannya dengan Sudisman, DN Aidit, dan Soekarno pada tanggal 27 dan 30 September 1965. Pembicaraan tersebut mengenai temuan Sugandi mengenai gerakan di beberapa kampung yang membuat sumur dan bagaimana Sudisman mengajak Sugandi bergabung dengan PKI. Selanjutnya, DN Aidit berusaha menenangkan Sugandi dengan mengatakan bahwa PKI tidak bermaksud melainkan sekedar memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh Dewan Jenderal, dan mengenai gerakan ini sudah diketahui semuanya oleh Soekarno. 5. Setelah DN Aidit dalam pelarian dan menjadi buronan, Soekarno justru berkomunikasi secara rahasia dengan DN Aidit melalui surat. Dengan melacak jalur surat tersebutlah akhirnya Angkatan Darat berhasil menemukan lokasi persembunyian DN Aidit. Salah satu surat DN Aidit kepada Soekarno tertanggal 6 Oktober 1965 mengkorroborasi pernyataan Brigjen Sugandi bahwa Soekarno sudah tahu dan merestui gerakan 30 September, sekaligus membuktikan DN Aidit dan PKI adalah pemain pasif dalam gerakan ini. 6. Dalam instruksi DN Aidit kepada seluruh CBD PKI tanggal 10 November 1965 terungkap bahwa terdapat perjanjian rahasia antara Soekarno dengan Republik Rakyat Cina yang mengawali keterlibatan PKI dalam gerakan 30 September. Perjanjian rahasia ini juga melibatkan Subandrio, dan pasca kegagalan gerakan 30 September ternyata Soekarno telah mengkhianati PKI. Akibat pengkhianatan tersebut, DN Aidit menyampaikan bahwa bila Soekarno dan Subandrio terus mengkhianati PKI, maka
PKI akan mengumumkan perjanjian rahasia yang dibuat dengan Soekarno, dan hal ini berarti lonceng kematian dan kehancuran bagi Soekarno dan Subandrio. Semoga bermanfaat. Salam damai, harmoni Indonesia.